Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita bersua lagi di acara Hidup Sehat Alami. Dan alhamdulillah seperti biasa kalau di acara ini senantiasa hadir beliau yang sudah menekuni bidang ini sejak lama. Dia adalah Ustadz Ibnu Ja'far Ma'ruf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, semangat. Iya. Ustadz, sebelum ke materi Ustadz, setiap hari apakah Ustadz juga mengonsumsi minuman-minuman ramuan jahe atau kencur atau bagaimana Ustadz? Ya, jadi kalau saya setiap hari untuk usaha preventif itu hanya hidup dengan pola sehat saja, membiasakan hidup sehat. Jadi memang sehat itu adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup yang terbaik sebenarnya mengikuti perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat. Ya, jadi kalau kita setiap hari itu sudah makan makanan sayuran, banyak sayur, banyak buah, istirahat teratur, olahraga teratur, kemudian ibadah-ibadah sunnah semaksimal mungkin kita laksanakan selain ibadah wajib, ya itu insya Allah nanti akan sehat lah, akan sehat ya. Dan kalaupun juga dikaruniai sakit ya kita terima dengan senang hati ya. Iya, mestinya seperti itu. Dari ujian. Sebagai orang yang beriman harus kita terima dengan lapang dada, dengan sabar dan selalu berprasangka baik pada Allah. Ini semuanya dibalik itu semua pasti ada hikmah. Betul, betul. Dan di hari ini ada sebuah tema yang luar biasa. Ini saya pernah mengalami soalnya Ustadz. Jadi nefrolitiasis ya, istilah Latinnya ini ya. Batu saluran kencing. Nah ini sering laki-laki sepertinya Ustadz ya. Ya, apakah perempuan juga ya, ada? Memang kebanyakan presentasinya itu laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan presentasinya ya. Jadi, walaupun juga perempuan juga biasa artinya terkena batu ginjal, batu saluran kencing ini juga cukup banyak, tapi presentasinya banyak laki-laki. Baik Ustadz, dipersilakan untuk mukadimahnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu dan saudaraku pemirsa TV MTA dan para pendengar Radio Persada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengaruniakan bermacam nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udunu nikmatallahi la tuksuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu-ibu dan saudaraku semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sebelum ke materi, jadi memang hidup sehat, sehat itu adalah gaya hidup, ya, gaya hidup yang terbaik adalah mengikuti perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Baik ya, Nabi sebagai panglima perang, sebagai pemimpin umat, sebagai kepala keluarga, Nabi sebagai dalam menjaga kesehatan pun Nabi insya Allah contoh yang terbaik karena memang Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya itu hanya selama hidupnya beliau hanya sakit 2 kali, ya sakit 2 kali. Yang pertama dalam riwayat itu diterangkan sakitnya yang pertama ketika menerima wahyu, beliau demam dan menggigil. Kemudian sakit yang kedua ketika beliau menjelang ajalnya. Jadi sepanjang hidupnya beliau adalah sehat. Nah, kita semuanya juga bisa mencontoh perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat
dimulai dari mau tidur sampai bangun, sampai mau tidur lagi. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, gaya hidup itu minimal ada 5, ya. Jadi pola pikir kita, ya, pola pikir kita harus berpikir dengan optimis, berpikir harus pikiran kita harus rileks, santai, semeleh, netral, semangat. Dan kita sebagai orang yang beriman, yang selalu dicelup oleh Al-Quran, tentunya hati ini selalu tentram, ya, hati ini selalu tentram dengan mengingat Allah. Kemudian pola hidup yang kedua adalah pola makan, ya. Pola makan ini memang dalam Al-Quran itu makanan itu disebut lebih banyak daripada haji. Ya, kurang lebih makanan itu disebut hampir 60, ya, 60 kali disebut. Sedang haji itu disebut kurang lebih 22 kali. Artinya makanan ini juga sangat penting, dan memang banyak para ahli gizi, sehat itu dimulai dari perut, sehat itu dimulai dari dapur kita. Artinya apa yang kita makan. Yang kita makan saat ini akan menentukan kesehatan kita yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah pola aktivitas, ya. Pola aktivitas termasuk olahraga, termasuk kemudian aktivitas. Kemudian faktor yang lain adalah faktor genetik atau faktor keturunan, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan artinya kita semuanya secara pribadi sebagai orang yang beriman, ya, lingkungan diri kita sendiri kita harus bisa menjaga kesehatan. Lingkungan rumah kita harus sehat, tidak ada selokan, tidak ada air yang menggenang di selokan kita. Kemudian rumah-rumah kita pencahayaan dan sinar matahari itu harus baik dalam rangka untuk sirkulasi udara, sehingga ruangan-ruangan di rumah kita penuh dengan oksigen. Kemudian faktor yang selanjutnya genetik, faktor keturunan ini tidak dominan. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, yang pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sedikit masalah neprolitiasis atau batu ginjal, atau yang kalau batu saluran kencing itu nama ilmiahnya adalah urolitiasis. Jadi urolitiasis ini, ya, banyak sekali terjangkit, ya, terjadi akhir-akhir ini karena memang pola makan yang kurang sehat, pola minum yang kurang sehat. Pada hakikatnya batu saluran kencing atau urolitiasis, ya, itu disebabkan karena faktor mineral, ya. Ada disebabkan karena yang pertama adalah karena kalsium, karena fosfat, kemudian karena asam urat, dan oksalat, batu oksalat. Kemudian batu saluran kencing ini bisa di ginjal. Kalau di ginjal namanya neprolitiasis. Kemudian bisa di ureternya, bisa urolitiasis. Kemudian di kandung kemihnya atau di bladder atau di blasnya, ya, namanya vesikolitiasis. Atau mungkin di uretranya, ya, di uretranya, di saluran kencing paling bawah, ya, di uretra itu urolitiasis. Ya, ini semuanya pada hakikatnya disebabkan karena gaya hidup yang kurang baik, ya, banyak memakan makanan yang mengandung purin tinggi, atau makanan-makanan yang kandungan unsur daripada kalsiumnya tinggi, kemudian fosfatnya tinggi, kemudian asam uratnya tinggi, kemudian oksalatnya tinggi, tapi tidak diimbangi dengan cukup minum, ya, cukup minum. Jadi minum susu banyak tapi minumnya kurang, itu juga bisa menyebabkan kalsium yang ada di susu itu, kalau cairan yang kita minum itu sedikit, juga bisa menyebabkan endapan batu yang ada di saluran kencing. Kemudian untuk kali ini kami ingin membahas bahan apa saja yang efektif untuk meluruhkan batu ginjal ini dan untuk mencegah kekambuhannya, rekurensinya. Baiklah, dalam kesempatan ini kita bahas 4 bahan herbal
yang ada di sekitar kita yang bisa digunakan untuk menghancurkan ya batu ginjal. Terutama batu ginjal yang masih kecil ya ukurannya. Kalau sudah besar di ginjalnya sudah besar, itu memang paling bagus untuk untuk tindakan operasi. Tapi masih kecil, baik itu di ginjal, di ureternya, di kandung kemihnya, ataupun di uretranya, kalau masih kecil, ukurannya masih kecil, insya Allah ya dengan izin Allah, dengan ramuan yang kita bahas saat ini dapat hancur ya, dapat hancur atau dapat luruh. Yang pertama adalah yang kita bahas adalah kumis kucing ya, atau nama ilmiahnya Orthosiponis sipicatus folium. Ya, manfaat dari kumis kucing ini banyak sekali, diantaranya adalah untuk diuretik. Ya, diuretik itu artinya melancarkan kencing kita, sehingga mengurangi akumulasi kristal mineral yang dalam urin. Kristal mineral tadi apa? Tadi ya, jadi ada kalsium, ada fosfat, ada asam urat, atau ada oksalat. Kemudian kumis kucing ini juga bisa mengurangi kadar asam urat dan kristalisasi garam di urin. Sehingga itu semua bisa mencegah terbentuknya batu urin di ginjal ataupun di saluran kencing. Kemudian juga menghambat terbentuknya kristal kalsium oksalat. Kemudian juga sebagai antiinflamasi karena mengandung ortosipol ya, ortosipol A atau ortosipol E. Ini bisa dari zat aktif ini sebagai antiinflamasi, artinya anti peradangan. Kemudian juga sebagai antibakteri karena mengandung rosmarinic acid yang tinggi. Kemudian juga sebagai hepatoprotektor, melindungi sel hati, juga sebagai nefroprotektik, jadi melindungi sel ginjal. Ini kumis kucing ya. Ya, ini semuanya. Ini ada gambarnya sepertinya. Ya, ada gambarnya. Ya. Ini ada di sekitar kita ya ini ya. Ya. Jadi nanti kalau ramuannya cukup dengan 7 daun lembar itu, lembar kumis kucing. Daunnya ya, bukan bunganya itu bukan ya. Bunganya. Bukan bunganya ya. Ya, daunnya. Dibersihkan terlebih dahulu baru direbus. Ya. Nah, ini gambar kumis kucing ya. Dan mudah ditanam itu ya. Jadi kita istilahnya kita tancapkan saja, kalau musim seperti ini bisa hidup sendiri, mudah. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya yang insya Allah dirahmati Allah, yang bisa bahan yang bisa juga untuk meluruhkan kencing batu, itu yaitu kejibeling ya, kejibeling atau Strobilanthus cryptus folium. Ini hampir sama fungsinya, manfaatnya dengan kumis kucing. Jadi kadar kaliumnya tinggi di kejibeling ini. Kalium itu lebih mudah berikatan dengan karbonat atau berikatan dengan oksalat atau fosfat dibanding kalsium, sehingga mencegah terbentuknya batu kalsium. Kemudian juga afinitasnya, daya tariknya sangat tinggi, kalium lebih besar daripada kalsium, sehingga juga bisa memecah ikatan daripada kalsium dengan karbonat, dengan oksalat dan fosfat, sehingga diharapkan dengan minum ramuan kejibeling ini bisa meluruhkan batu ginjal ya, batu saluran kencing. Kemudian kadar katesinnya tinggi ya. Katesin itu salah satunya juga berfungsi untuk menghambat daripada pengendapan kristalisasi daripada bahan-bahan tadi ya. Kemudian juga sebagai antioksidan dan antibakteri. Kemudian yang ketiga yang kita bahas hari ini adalah meniran atau Phyllanthus niruri. Phyllanthus niruri ini dalam penelitian juga banyak sekali manfaatnya, selain juga untuk hepatoprotektor, melindungi hati kita, juga bisa menghambat terbentuknya agregasi ya. Jadi agregasi itu pengumpulan dan pembentukan kristal sehingga tidak terbentuk batu urin. Nah, ini jadi ini meniran ini juga tumbuh di depan rumah kita banyak sekali, biasanya di pekarangan pasti ada itu ya. Itu seperti daun kumis kucing yang diinjak langsung mengkeret itu ya, Tat ya?
Beda. Beda ya? Beda. Ini meniran ya. Meniran ya. Kalau mengkeret itu itu? putri malu. Oh iya, putri malu. Putri malu. Putri malu. Ya. Ya. Ini meniran. Ini banyak diteliti. Bahkan salah satu dokter bisa mendapatkan profesor karena hanya meneliti meniran itu. Jadi meniran itu salah satunya mengandung pilantus atau pilanti ya. Pilanti ini salah satu fungsinya itu untuk menghambat agregasi atau penumpukan daripada kristal atau batu saluran kencing. Selain juga sebagai hepatoprotektor, melindungi hati kita, juga berfungsi untuk nephroprotector, melindungi sel ginjal kita. Kemudian juga di pilanti ini berfungsi untuk sebagai relaksasi otot atau anti spasmodik. Ya, jadi sehingga mempermudah keluarnya daripada batu ginjal itu. Jadi relaksasi ototnya. Kemudian juga sebagai antiinflamasi. Kemudian yang keempat yang kita bahas untuk pertemuan siang hari ini adalah alang-alang, ya, Imperata cylindrica rhizoma. Jadi alang-alang ini bukan daunnya tapi akarnya. Ya. Oh, akarnya. Akarnya. Manfaatnya ini alang-alang yang berbunga, ini luar biasa ini ya, gandum ya. Bukan gandum alang-alangnya. Tapi ini yang akarnya yang bawah itu, Tat? Yang bawah, ya. Oh, ya, yang bawah. Itu jadi nanti kita cabut. Kalau enggak biasanya memang alang-alang ini kan tumbuhnya akarnya akar serabut ya. Jadi harus pakai congkel gitu congkel ya, pakai congkel sehingga diharapkan semua akarnya itu terangkat, kemudian dipotong, yang nanti digunakan dicuci. Akarnya soalnya ya. Akarnya dicuci. Ini fungsinya salah satunya adalah sebagai diuretik ya, jadi mengurangi akumulasi kristal mineral dalam urin tadi. Ya, kemudian juga anti-urolithiasis, mencegah terbentuknya batu urin, juga sebagai antiinflamasi, sebagai antibakteri. Juga berfungsi untuk nephroprotectic dan hepatoprotectic ya. Ini mengandung salah satu senyawa yang imperata ya, memang dari kata dari bahasa ilmiahnya. Nah, itu semuanya bisa untuk diuretik, kemudian juga untuk anti-urolithiasis, artinya mencegah terbentuknya batu urin, kemudian sebagai antiinflamasi, anti peradangan, antibakteri, juga hepatoprotektor dan nephroprotector, melindungi sel ginjal kita. Ini Pak Rudi, mungkin sebagai mukadimah nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Iya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, telah disampaikan penjabaran materi apa yang bisa digunakan untuk meluruhkan batu ginjal di tubuh kita. Ya, tadi ada 4. 1 kumis kucing, keji beling, kemudian meniran dan akar alang-alang. Nah, terkait dengan bagaimana cara meramunya, takarannya seperti apa, tentu saja kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Hidup Sehat Alami ya, dengan herbal atau segala sesuatu yang natural di alam ini, insya Allah kita bisa dapatkan keberkahan. Dan itu semuanya tentu saja dengan ilmu. Kalau kita hanya asal-asalan coba-coba saja tanpa ada penelitian sebelumnya, sebaiknya jangan coba-coba ya. Namun alhamdulillah di hari ini kita masih bersama dengan ahlinya, beliau Ustadz Ibnu Ja'far Ma'ruf, dan beliau sudah menekuni hal ini sejak lama. Beliau juga di kedokteran nuklir, kemudian beliau juga lulusan di GISI UNS, kemudian pernah belajar ke Cina untuk akupuntur dan herbalnya pula. Dan saat ini beliau juga owner di Rumah Sakit Ja'far Medika Karanganyar. Dan Ustadz, kita langsung buka saja teleponnya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sri Pacitan. Iya, Mas. Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Dokter Jafar. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter wabarakatuh. kemana aja? Lama banget nggak muncul. Jadi hari ini kan Ini sudah Dok. muncul ini. Apa namanya, kan saya yang dari dulu itu anemia jantung itu ya, apa namanya, saya masih tetap ngikutin saran dokter sebangsa madu dan kurma. Terus yang di sini yang saya tanyakan, buah naga itu manfaatnya apa? Karena saya yang cocok itu cuma buah naga tersebut. Kalau makan buah pisang di lambung itu sakit dan lain sebagainya. Terus daun kelor itu manfaatnya apa sama buah naga tersebut, Dok? Mohon jawabannya, Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Sri yang di Pacitan ya, alhamdulillah sehat beliau ya. Jadi Bu Sri ini memang punya riwayat Anemia ya? Ya anemia, Jantung. punya riwayat juga jantung. Saya sarankan untuk obat jantung dan periksa ke dokter ahli jantung, terus dilanjutkan ya, dilanjutkan. Manfaat daripada yang pertama, manfaat daripada buah naga, banyak sekali ya. Buah naga itu kandungan vitaminnya lengkap, kandungan nutrisinya lengkap ya. Di situ ada kalsiumnya, ada kaliumnya. Kemudian juga ada vitamin C-nya, ada vitamin B-nya dan banyak dan tinggi serat. Jadi sangat baik ya dikonsumsi untuk kita semuanya ya. Kecuali mungkin yang tadi alergi atau tidak cocok ya. Jadi secara umum memang semua buah itu baik dan buah naga ini juga cukup baik dan sekarang juga mudah didapat ya. Monggo diteruskan karena memang salah satunya banyak mengandung kalium tinggi. Ya, kalium tinggi itu salah satu fungsinya untuk menguatkan otot jantung. Ya. Dan kalium itu fungsinya banyak, selain untuk menguatkan otot jantung, kalium juga berfungsi untuk jadi balancing daripada cairan tubuh. Kemudian juga untuk mengurangi tekanan dari pembuluh darah jantung, sehingga diharapkan tensinya bisa normal. Kemudian manfaat daun kelor, juga daun kelor ini juga lengkap ya, jadi kalsiumnya juga tinggi, kemudian Fe-nya, kandungan zat besinya juga tinggi, selain juga mineral-mineral yang lain. Ya, daun kelor ini juga mudah didapat ya, dan mudah, termasuk tumbuhan juga yang mudah hidup. Jadi memang banyak pasien-pasien saya sarankan kalau mungkin buat sayur bening itu ditambahkan daun kelor. Ya, daun kelor ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja ya, bahkan sudah diekstrak sebagai makanan tambahan gizi bagi anak. Ya, jadi gizi untuk makanan tambahan bagi anak juga bagus. Diekstrak kemudian di blender sehingga jadi tepung, jadi tepung daripada daun kelor. Ini sangat bagus untuk menambah asupan gizi pada anak, dan juga pada ibu hamil juga bagus karena kandungan kalsiumnya tinggi, kandungan zat besinya tinggi, sehingga bagus juga dikonsumsi bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Itu Bu Sri, kandungan daun kelor. Kemudian yang ketiga tadi Buah naga. Buah naga sudah ya, buah naga sudah tadi. Madu kurma. Madu kurma yang biasa dikonsumsi oleh Bu Sri. Jadi memang coba kalau tadi semua buah kan tidak cocok ya. Yang cocok hanya buah naga. Ya, coba nanti dicoba dengan apokat ya. Apokat ini juga kandungan kaliumnya tinggi, lemaknya lemak sehat. Sehingga diharapkan juga bisa menguatkan otot jantung. Itu Bu Sri yang ada di Pacitan, mudah-mudahan Bu Sri terus sehat, bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian. Ya, saya sendiri juga
sering mengonsumsi daun kelor Oh, ya. karena biasanya mentah gitu. Saya petik setangkai gitu mentah, terus kemudian saya cuci sebentar, langsung saya makan kan nggak berasa soalnya. Nggak berasa. Iya. Ya anyep saja. Iya. Diteruskan Pak Rudi. Iya. Iya, ini ada saudara kita Ramilus di Sumatera Barat. Ustadz, kalau untuk kencing yang berbusa, kumis kucing bisakah dokter biar ginjal bisa meregerasi glomerulus lagi? Apa yang bisa herbalnya? Gitu. Ya, jadi mungkin kalau kencing berbusa itu harus kita tahu sebabnya dulu ya. Sebabnya dulu, apakah karena memang sudah terjadi penurunan daripada ginjalnya, ya fungsi ginjalnya memang harus kita cek dulu lewat laborat, mungkin perlu periksa laborat ureum kreatin, ya. Kalau memang ureum kreatinnya tinggi, ya makanan-makanan kalium mengandung kalium tinggi dikurangi. Tapi kalau memang ureum kreatinnya normal, ya mungkin sebab dari yang lain, ya itu bisa memanfaatkan daripada diantaranya meniran, ya. Meniran juga bagus, kemudian juga alang-alang, ya. Meniran tadi salah satu senyawa yang ada di meniran itu adalah pilanti. Pilanti itu salah satu fungsinya sebagai hepatoprotektor dan nephroprotektor, artinya melindungi hati kita, kemudian juga melindungi sel dari sel ginjal kita. Bisa meniran atau mungkin alang-alang, ya, alang-alang. Nah itu nanti bisa dicoba, ya, Pak Ramilus yang ada di Sumatera Barat. Iya. Tapi perlu dicek dulu labnya, ya, dipastikan. Jadi memang kita mengobati apapun itu diagnosanya harus tegak dulu. Ya, jadi kita tidak boleh mengobati sebelum diagnosanya tegak. Nah, diagnosanya tegak bisa melalui pemeriksaan laboratorium, bisa melalui pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya rongsen, CT scan, atau USG atau yang lain. Nah, nanti bisa konsultasi ke mungkin dokter ahli penyakit dalam, ya. Ya, begitu Pak Ramilus, dan kita beralih ke Ibu Sri Sundari di Bojonegoro. Ini saya 5 tahun menderita gangguan kejiwaan, sudah berkurang minum obatnya. 1 hari minum 4 hari tidak minum obat. Setelah terjadi pandemi saya kumat lagi. Sampai sekarang kata dokter SPKJ saya gangguan cemas menyeluruh. Pertanyaan saya, dokter, minum obat terus-menerus apakah ada efek samping, ya? Dapatkah saya sehat seperti dulu? Kalau kumat, nafsu makan hilang, badan lemas, tangan berkeringat, tensi naik turun, tidak bisa tidur. Obat yang saya minum alprazolam dan amitriptyline, ya. Gitu, apakah ada obat herbalnya ini maksudnya? Ya, Bu Sri Sundari, ya, yang ada di Bojonegoro, ya. Jadi memang ini tadi ada gangguan kecemasan, mungkin juga ada gangguan kekhawatiran, kemudian juga gangguan-gangguan yang lain, ya, psikologis, ya. Ini sebenarnya bagi orang yang beriman, yang kita selalu dicelup Al-Quran itu tidak ada gangguan, ya, gangguan istilahnya gangguan kecemasan, was-was, khawatir, jangan-jangan itu tidak, karena memang kita sendiri itu sudah punya obatnya, yaitu obatnya Al-Quran. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Kalau terjadi kecemasan, terjadi kekhawatiran, terjadi mungkin pikiran tidak tentram, itu ya obatnya kembali kepada Al-Quran. Artinya banyak mengingat Allah. Ya, coba Bu Sri, ya, jadi dilatih pelan-pelan, banyak beristighfar, ya, banyak berdoa kepada Allah, banyak zikir, amalan-amalan sunnah yang lain dilaksanakan selain amalan wajib,
qiraatul Quran, mungkin juga mencoba menghafal ya ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek atau ayat-ayat yang masyhur, ayat-ayat yang terkenal, insya Allah nanti saya yakin pelan-pelan akan sembuh. Karena memang janji Allah. Ya. Jadi janji Allah itu barang siapa yang mengingat banyak zikir, banyak ingat kepada Allah akan menjadi tentram. Ya. Ini dalam ayat yang lain, Al-Quran itu sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, bahwa Al-Quran ini diturunkan ya untuk obat penyembuh asifa'u, ya, asifa'u lima fis sudur, obat penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Ya, penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Penyakit yang ada dalam dada ini salah satunya kekhawatiran, rasa was-was, ya, rasa pesimis, rasa gundah gulana, atau yang lain, ya, yang lain termasuk mungkin iri, dengki, serai, sombong, takabur, ujub. Ini semuanya penyakit hati, dan itu semuanya yang menyembuhkan hanya Al-Quran. Ya. Asifa'u lima fis sudur, ya, obat penyembuh yang ada dalam penyakit yang ada dalam dada. Ya, ini Bu Sri Sundari. Kemudian juga ramuan-ramuan yang lain yang bisa dikonsumsi, yang nanti mungkin bisa digunakan untuk meningkatkan imunitas. Ya, itu yang biasa saya sebutkan, 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, 1 ruas lengkuas, ya, lengkuas atau laos. Ya, itu direbus dengan 3 gelas air, ya, dengan 3 gelas air. Caranya, ya, 3 gelas air dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, api dikecilkan, 3 ramuan tadi dimasukkan, kemudian ditunggu 10-15 menit. Setelah itu api dimatikan. Setelah agak dingin, ya, disaring, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Kalau mungkin tidak ada riwayat penyakit gula, bisa dicampur dengan madu, ya, karena memang madu ini dalam Al-Quran diterangkan obat untuk manusia. Yakhruju mim butuniha sarobun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaulinas, bahwa di dalam perut lebah itu ada madu yang beraneka warna, ya, yang berfungsi, yang berguna, yang di dalamnya sebagai penyembuh untuk manusia. Nah, ini firman Allah, ya. Jadi firman Allah itu yakin kita itu melebihi, ya, melebihi yang disampaikan oleh manusia. Ini firman Allah, kalam Allah, ya, kita harus lebih yakin daripada keyakinan kita, ya, yang disampaikan oleh hasil penelitian manusia. Nah, ini madu, ya, ini. Monggo itu nanti Ibu Sri Sundari bisa dicoba seperti itu. Oke, saya kira itu Pak Rudi, mudah-mudahan, ya, Bu Sri Sundari paham, bermanfaat, dan mudah-mudahan rasa khawatirnya, was-wasnya cepat hilang dengan tanpa obat. Ya, obatnya hanya Al-Quran. Insya Allah dengan izin Allah mudah-mudahan diberi kesembuhan, diberi kesehatan. Amin. Ya. Dan ini ada dari Ibu Endang di Klaten. Saya mau tanya, setiap hari saya minum ramuan lengkuas, jahe, dan temulawak. Yeah. Ini sudah berlangsung 6 bulan. Yeah. Nah, ini ada efek sampingnya atau tidak? Begitu saja. Ya, insya Allah kalau sesuai dengan takaran, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan dosis, aman, ya, karena jahe termasuk temulawak juga mengandung kurkuma atau kurkumin, ya, kurkumin ini salah satunya juga meningkatkan nafsu makan. Juga kurkumin ini salah satu fungsinya untuk sebagai hepatoprotektor, melindungi hati kita, dan selain itu juga sebagai antibodi. Insya Allah enggak. Jadi kalau memang biasa kita masak itu, misalnya masak daging atau apa, ada laosnya, itu memang bumbu kita setiap hari. Dan kalau kita setiap hari makan ramuan itu sesuai dengan dosis, sesuai dengan takaran, ya insya Allah tidak akan ada efeknya. Efeknya sehat. Insya Allah efeknya sehat. Baik. Sekarang pertanyaan terakhir ini ada
Ibu Siva di Semarang. Pak dokter, apakah daun sirsak bisa menghilangkan benjolan di payudara kanan? Benjolannya masih kecil, begitu saja. Ya, jadi daun sirsak ya. Ya, jadi memang daun sirsak ini banyak diteliti ya, Salah satu senyawanya mengandung polifenol, mengandung saponin, mengandung bioflavonoid, ya, bioflavonoid ya. Itu semuanya salah satu fungsinya untuk menekan daripada pertumbuhan sel kanker atau tumor. Bahkan dalam jurnal yang kami baca, selain mengandung polifenol juga mengandung genestin, mengandung quercetin, juga mengandung asitogenin. Dan yang lebih unik, yang lebih menggembirakan, bahwa di daun sirsak itu mengandung senyawa ya adrimisin, yang mana adrimisin ini salah satu zat untuk kemoterapi, menghambat pembelahan daripada sel kanker, menghambat daripada pembelahan DNA sel kanker. Jadi sel kankernya dihambat sehingga tidak tumbuh, ya tidak tumbuh, dan yang sudah tumbuh itu tidak jadi hidup, sehingga istilahnya menghambat daripada tidak bisa berkembang ya? Ya, tidak bisa berkembang ya. Ini. Insya Allah bisa, karena memang setiap benjolan itu adalah tumor. Tumor yang ganas itu namanya kanker ya. Tumor Cina itu ya tumor itu tadi ya. Ya, itu bisa membunuh tadi sel kanker. Sel kanker saja bisa dibunuh, apalagi hanya tumor ya. Betul. Nah, ini kalau daun sirsak memang saya sarankan itu jelembar ya. Tadi bisa ditambah ya tadi lengkuas, jahe, kemudian temulawak, ya ditambah 5 lembar daun sirsak. Ya, ini insya Allah efeknya sangat baik nanti untuk kesehatan, selain untuk meningkatkan imun sistem sebagai hepatoprotektor, juga untuk menghambat daripada pertumbuhan DNA sel kanker dan mampu membunuh sel kanker itu. Selain menghambat juga membunuh, sehingga diharapkan sakit ya. Kadang kan orang yang punya CA-mame atau tumor payudara itu tidak mau dioperasi karena beberapa faktor ya, karena 1 trauma, 2 karena biaya, 3 karena memang secara medis tidak bisa dioperasi karena ada kelainan darah dan lain sebagainya. Nah, daun sirsak ini bisa dicoba ya dengan 3 ramuan tadi, 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, kemudian ditambah 5 daun sirsak. Ya, mudah-mudahan dengan izin Allah ya, mudah-mudahan dengan izin Allah bisa sembuh. Seperti itu. Pak Rudi. Ya, dan itu sampai menunggu efeknya ya tadi. Tidak langsung terus-menerus gitu ya. Ya, jadi kalau memang biasanya memang obat-obat herbal atau ramuan herbal itu kan tidak langsung pelan-pelan, insya Allah, tapi pasti ada perubahan pelan-pelan, ada perubahan mengecil. Dan memang kalau saya sarankan, kalau memang ada benjolan apapun ya, itu tidak usah diutik-utik, tidak usah dikasih balsem, tidak usah dikasih minyak, tidak usah dikasih mungkin ramuan yang lain yang ditempel, karena istilahnya jangan membangunkan singa tidur. Jadi sel kanker, sel tumor itu kalau dia dibangunkan itu pertumbuhannya lebih cepat ya. Istilahnya terjadi ada rangsangan begitu ya. Ada rangsangan. Jadi jangan membangunkan singa tidur. Ya, soalnya kan kalau dulu di media itu kalau ada benjolan itu sadari istilahnya itu harus periksa dada sendiri waktu itu. Nah, itu mungkin bisa mungkin waktu itu dipraktekkan begitu. Iya, tapi tadi ada informasi bahwa sebaiknya tidak usah diutik-utik gitu ya? Iya, jadi memang kalau memang itu sudah terdeteksi ya, artinya wah ini sudah diperiksakan, sudah mungkin dengan pemeriksaan penunjang pakai mamografi. Ya, hasilnya memang CA atau tumor atau kanker, itu langsung dikonsulkan ke dokter.
Tapi kan ada pasien-pasien yang memang tidak mau dioperasi karena alasan beberapa faktor, karena trauma dulu, mungkin saudaranya pernah operasi ternyata juga tidak baik, kemudian karena biaya, karena memang secara indikasi medis memang tidak bisa dioperasi. Nah, daun sirsak ini bisa dicoba dan tentunya juga dengan faktor-faktor yang lain termasuk pikiran yang rileks tadi. Ya. Nah, Baik Ustaz, itu. Terima kasih sekali, waktu juga sudah habis untuk kita bertemu lebih panjang dan insya Allah kita akan bersua di setiap kesempatan Kamis ke-2 dan ke-4 di pukul 13. Terima kasih atas hadirnya dan pencerahan ini, mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Amin. Dan semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi sajian Hidup Sehat Alami untuk hari ini. Saya Rudi Hervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.